Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 01 Men/1942 adalah pelayanan kesehatan yang diselenggarakan untuk melindungi pekerja dari kemungkinan mengalami gangguan kesehatan yang disebabkan oleh pekerja dan lingkungan kerja serta mengupayakan peningkatan kemampuan fisik pekerjanya. Adapun tujuan dari program kesehatan kerja yaitu yang pertama memberikan bantuan kepada tenaga kerja dalam penyesuaian diri baik fisik maupun mental, terutama dalam penyesuaian dalam bekerja. Yang kedua yaitu melindungi tenaga kerja terhadap gangguan kesehatan yang timbul dari pekerja maupun lingkungan pekerjanya. Yang ketiga meningkatkan kesehatan badan, kondisi mental, dan kemampuan fisik bagi tenaga kerja. Yang keempat memberikan pengobatan dan perawatan serta rehabilitasi tenaga kerja yang sakit. Pemeriksaan kesehatan kerja. 1. Pemeriksaan kesehatan dilakukan dengan penyelenggaraan keselamatan kerja. 2. Pemeriksaan kesehatan merupakan tugas pokok pelayanan kesehatan kerja. 3. Dilakukan berdasarkan faktor resiko sesuai dengan jenis sifat pekerjaan. 4. Dalam rangka upaya preventif mencegah bahaya yang ditimbulkan atau PAK. 5. Apabila ditemukan gangguan kesehatan, pengurus wajib mengadakan tindakan lanjutan menjamin keselenggaraan keselamatan dan kesehatan kerja. Program kesehatan kerja. 1. Perspektif. Upaya yang dilakukan dengan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang spesifik dapat mengancam kesehatan di masa yang akan datang. 2. Promotif atau peningkatan. Upaya peningkatan pengetahuan tentang kesehatan kerja dan disertai upaya-upaya memfasilitasi perubahan. 3. Kuratif atau pengobatan. Upaya kesehatan yang dilakukan untuk mencegah penyakit menjadi lebih parah melalui pengobatan. 4. Rehabilitatif atau pemulihan. Upaya berupa rangkaian kegiatan yang dilakukan agar tenaga kerja dapat kembali bekerja normal pasca pengobatan. Berikut adalah memetakan dan mitigasi pemeriksaan kesehatan kerja. 1. Ada lead assessment. 2. Ada paramedis. 3. Ada anamnesa atau diagnosa. 4. Tindakan dan terapan. 5. Ada pengawasan terapi. 6. Ada pemeriksaan ulang. Dan 7. Ada back to work. Berikut adalah contoh dokumen prosedur pemantauan kesehatan kerja atau virtual. Yang pertama itu adalah pendahuluan, di mana pendahuluan ini adalah pemantauan kesehatan kerja atau virtual, yaitu suatu prosedur yang dilakukan untuk memastikan bahwa semua karyawan tetap dalam kondisi kesehatan yang optimal untuk menjalankan tugas-tugas mereka dengan aman dan efisien. Di mana dokumen sendiri ini menyajikan langkah-langkah yang harus diikuti dalam melaksanakan pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, pemeriksaan kesehatan berkala, dan pemeriksaan kesehatan khusus. Yang kedua, ada pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, di mana yang pertama itu adalah pendaftaran, yaitu karyawan yang baru bergabung harus menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum ditempatkan di posisi atau tugas tertentu. Kemudian yang kedua adalah pengambilan sampel, di mana karyawan akan diarahkan untuk melakukan pengambilan sampel darah, urin, dan tes fisik lainnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian yang ketiga adalah evaluasi hasil, di mana hasil pemeriksaan akan dievaluasi oleh dokter yang ditunjuk. Jika ada temuan yang memerlukan tindakan lebih lanjut, karyawan akan diberikan arahan selanjutnya. Kemudian yang keempat adalah tindakan lanjut. Tindakan lanjut ini di mana karyawan akan diberikan informasi tentang hasil pemeriksaan dan tindak lanjut yang perlu dilakukan jikalau diperlukan. Yang ketiga yaitu pemeriksaan kesehatan berkala, di mana yang pertama itu adalah jadwal pemeriksaan. Jadwal pemeriksaan sendiri, setiap karyawan wajib menjalani pemeriksaan kesehatan berkala setiap 6 bulan sekali. Kedua, yaitu proses pemeriksaan, di mana karyawan akan dijadwalkan untuk menjalani pemeriksaan kesehatan di klinik yang ditunjuk. Pemeriksaan yang akan mencakup evaluasi fisik, pengambilan sampel, dan tes lainnya yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, ada evaluasi hasil, di mana hasil pemeriksaan akan dievaluasi oleh dokter yang ditunjuk, dan kemudian tindakan selanjutnya akan diambil berdasarkan hasil evaluasi. Kemudian yang keempat, yaitu pemeriksaan kesehatan khusus, di mana yang pertama, pengidentifikasian, yaitu karyawan yang memiliki resiko tertentu atau telah mengalami cedera kerja yang akan diarahkan.
untuk menjalani pemeriksaan kesehatan khusus sesuai dengan kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan lanjutan, di mana pemeriksaan khusus dapat mencakup teks tambahan, konsultasi spesialis, atau evaluasi lebih mendalam terkait kondisi kesehatan karyawan. Kemudian yang ketiga adalah tindak lanjut. Tindak lanjutan akan ditentukan berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan khusus untuk memastikan karyawan mendapatkan perawatan yang sesuai. Kemudian di sini saya akan menjelaskan mapping pemeriksaan kesehatan karyawan. Yang pertama itu adalah pemeriksaan kesehatan berkala, di mana setiap 6 bulan sekali meliputi evaluasi fisik, pengambilan sampel, dan tes tambahan jikalau diperlukan. Kemudian yang kedua adalah pemeriksaan kesehatan tenaga kerja, di mana dilakukan pada saat pendaftaran karyawan baru, mencakup pengambilan sampel darah, urin, dan tes fisik lainnya. Kemudian yang ketiga adalah pemeriksaan kesehatan khusus, di mana dilakukan sesuai dengan kebutuhan, identifikasi risiko khusus, atau cedera kerja yang memerlukan evaluasi lebih mendalam. Dengan catatan, proses-proses di atas harus dilakukan dengan mengacu pada pedoman dan regulasi kesehatan kerja yang berlaku, serta kesehatan melibatkan tenaga medis yang kompeten.